itu luar biasa. Itu beneran nggak sih duit, saya bilang dulu. Kayak alam gaib gitu, alam dunia lain. Beneran nggak sih orang punya income 100 juta sebulan, padahal cuma sebulan. Tapi alhamdulillah di One More hari ini bukan cuma 100 juta sebulan. Sering rata-rata, kadang-kadang 200 itu per minggu, Pak. Jadi alhamdulillah betul, karena saya nggak boleh lupa sama sejarah saya. Saya juga susah, jadi pengangguran, di jalan-jalan, jual ini, jual itu, macam-macam lah. Semua yang jelek-jelek itu semuanya saya lakukan dulu. Tapi itu memang proses perjalanan kita, proses perjalanan pembalikan. Dan saya harap dari training hari ini itu juga memberikan dampak yang sama bagi Anda. Ya, jadi sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Itu semua dari Anda. Keluar dari sini, Anda tidak hanya siap untuk keluar dari garis kemiskinan, tetapi juga bagaimana Anda bisa bermanfaat dan menjadi pribadi yang luar biasa dan lebih berguna, khususnya bagi keluarga Anda dulu. Nah, saya juga sedikit cerita hari ini. Selain beberapa itu, saya juga memiliki sebuah SSB, sekolah sepak bola. Kurang lebih hari ini 81 orang anak didik. Dan pada bulan Maret nanti akan berangkat 5 orang anak ini di bawah U13 yang akan berlatih di klub Alvin Ordu selama 1 bulan. Jadi bagi khusus member-member One More yang anaknya di bawah U13 atau U14 dan punya bakat khusus tentang sepak bola, nanti daftarkan ke saya. Ya. Dan kami berharap nanti anggota timnas itu separohnya itu adalah buah hasil kerja dari One More International. Harus seperti itu ya Pak Ibu. Di Iran dan di Turki One More ini peringkat 67 perusahaan pembayar pajak terbesar di Turki. Di Iran dia sudah mulai besar. Meksiko sekarang udah resmi. Kalau dulu kan di Meksiko susah masuknya produk. Victor Garcia sekarang udah asisten, ya kan? Negara-negara seperti Afghanistan, Kazakhstan sekarang sudah mulai stabil. Anda jangan cuma happy Anda besar di sini. Anda harus lihat juga daerah lain, Papua, negara lain. Anda harus jadi pebisnis kelas dunia di sini. Bukan masalah duniawinya. Memang saya tahu uang nggak dibawa mati, Pak. Saya tahu. Tapi paling tidak Anda harus selesaikan permasalahan dunia ini. Anda harus ciptakan suatu sistem di mana anak-anak Anda betul-betul hidup seperti hidupnya para sultan. Nah, jadi kalau Anda tanya sama anak saya, jadi saya punya anak yang laki-laki yang nomor 2 namanya Aufa. Hampir semua minimarket di kabupaten di kecamatan itu dia tahu semua, karena sering belanja. Dan dia kalau belanja nggak pernah sedikit. Iya, apa aja. Dia punya gerobak sendiri. Dan setiap kasir itu kalau ditanya, tahu nggak, Aufa, kenapa kok banyak? Kan dedek sultan. Nah gitu, papa dedek, papa sultan. Seperti itu Pak. Artinya apa? Gak ada waktu hidup kita ini hanya untuk penderitaan, kesusahan, ngerepotin orang Pak. Gak ada waktu Pak untuk kita hidup dalam penderitaan, berkeluh kesah. Karena Allah ini maha kaya, dunia ini indah. Tuhan tidak pernah membatasi rezeki kita. Tanpa kita sadari, kita sendirilah yang membatasi diri kita. Tuhan gak pernah menghukum kita. Makanya kan sering disebut Abi Salat, Rabbana, Zalamna, ya betul Pak Ustaz ya, Abu Sana. Jadi kita yang menzalimi Pak. Jadi mari kita tuntaskan. Mudah-mudahan dari training ini akan melahirkan orang-orang nanti yang lebih fresh. Dan saya juga harap nanti di sesi saya yang terakhir kita juga ada sesi tanya jawab. Silakan nanti Anda bertanya apapun yang menyangkut tentang One More ini. Silakan Anda siapkan semua pertanyaan Anda semua, dan insya Allah habis zuhur kita akan ketemu, dan ini akan meriah sekali. Mungkin sekian dulu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, dahsyatnya beri aplaus yang sangat meriah kepada Bapak Rudi Simon. Wow, keren ya, luar biasa. Masih semangat Bapak
Masih semangat? Powernya masih kuat? Atau butuh dicas lagi? Sebentar ya, karena ada materi yang lebih penting. Yang tadi itu baru pembukaan Bapak Ibu. Pembukaan aja sudah dahsyat ya. Gimana coba kalau pikiran kita sudah diisi dengan hal-hal yang positif, diisi dengan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Bapak Rudi Simon, Bapak 01 kita. Kalau begitu beri aplaus yang sangat meriah untuk kita semuanya. Luar biasa ya. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita break, kita akan mendapatkan materi yang tidak kalah dahsyatnya, materi filosofi A sampai Z tentang network marketing. Dan materi ini akan dibawakan oleh seorang leader yang sangat luar biasa, seorang Bapak Apprentice Makassar, seorang Bapak Apprentice Internasional Asia, yaitu siapa? Kalau begitu mari kita berdiri semuanya menyambut dengan beri aplaus yang sangat meriah kepada Bapak Muhammad Firman. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih ya. Aplaus buat kita semua, Bapak Ibu. Ya, saya lihat hari ini adalah training perdana kita yang dihadiri oleh Pak Rudi Simon ya. Nanti kita kosongkan betul-betul gelas kita ya. Kita lepaskan jubah kebesaran kita yang mungkin kita leader di network marketing sebelumnya. Kita lepaskan jubah kita dulu. Ya. Setuju ya, Bapak Ibu? Setuju? Apa kabar? Apa kabar? Dahsyat, aplaus untuk Anda semua Bapak Ibu. Ya, oke. Nama saya Firman, ada yang baru kenal? Wah, baru kenal ya? Oke, salam kenal dari saya. Oke. Kita akan membahas tentang filosofi dari kita belajar dari A sampai Z ya Bapak Ibu. Kita sekolah kembali A, B, C, D, E, F, G sampai Z ya. Paham ya Bapak Ibu? Oke, kita mulai dari huruf A. Attraction. Bapak Ibu, apa itu attraction? Attraction adalah tarik menarik. Ya, Bapak Ibu, menjalankan bisnis network marketing atau One More International ini, kita harus attraction Bapak Ibu. Kita harus tarik sesuatu yang positif seperti Pak Kandana yang tadi. Kita harus tarik yang sesuatu yang positif Bapak Ibu. Apa itu attraction? Adalah tarik menarik. Ya, secara tidak langsung Bapak Ibu, ya, di kehidupan kita, baik itu jodoh, baik itu bisnis, Anda telah menariknya ke kehidupan Anda Bapak Ibu. Contoh, ini contoh ya. Orang, perempuan yang suka penampilan terbuka, ya, pakaian seksi, secara tidak langsung dia telah menarik laki-laki yang suka perempuan yang berpenampilan seksi. Setuju? Ya, setuju ya. Laki-laki pun seperti itu. Jika laki-laki suka berpenampilan mewah, secara tidak langsung dia menarik perempuan yang suka kemewahan juga. Hati-hati dengan attraction Bapak Ibu. Hati-hati dengan tarik menarik. Sama seperti Anda menarik ketakutan Anda. Hari ini saya buktikan. Hari ini saya buktikan Bapak Ibu. Saya menarik sesuatu. Apakah itu menarik yang Anda inginkan atau yang Anda takutkan? Seperti itu. Ya, saya pernah menarik. Saya seperti ini. Saya tidak mau ketemu sama seseorang. Tidak mau Bapak Ibu. Ingat ya, apa yang Anda tarik, baik itu Anda mau atau tidak mau, Anda telah menariknya. Saya tidak mau ketemu seseorang. Ternyata saya ketemu. Padahal saya tidak mau. Kenapa bisa Bapak Ibu? Karena Anda telah menarik di kehidupan Anda. Apa yang Anda takutkan, apa yang Anda inginkan, itu yang Anda tarik. Hati-hati dengan pikiran Anda. Dan itu terjadi. Maka dari itu tarik yang positif Bapak Ibu. Tarik yang positif. Anda inginkan, wah saya mau punya closingan goal. Tarik Bapak Ibu. Itu akan terjadi Bapak Ibu. Insya Allah dengan izin Allah itu akan terjadi. Jadi Anda tarik-tarik sesuatu yang positif aja. Jangan takut. Banyak di lapangan seperti ini. Pak, saya mau presentasi, tapi saya takut nanti orang ini menolak. Menolak itu karena Anda sudah tarik dia. Tapi optimis lah. Hari ini
orang ini insya Allah dengan izin Allah, ini orang join jadi gold dan dia akan jadi rookie saya. Tarik seperti itu Bapak Ibu. Jangan tarik yang tidak baiknya, tapi tariklah yang baiknya. Setuju? Setuju ya? Oke, kita next. B, believe. Seperti kata Pak Rudi Simon, kita harus percaya Bapak Ibu. Kita belum melihat one more yang aslinya ya, tapi Anda sudah percaya. Anda harus percaya Bapak Ibu. One more itu seperti apa? Dan Anda juga harus percaya sama upline Anda. Anda juga harus percaya sama domain Anda. Jadi di sini bisnis manusia Bapak Ibu, kita membangun kepercayaan. Setuju? Setuju ya? Maka kita harus believe, percaya Bapak Ibu. Ya, itu huruf B untuk believe. Kita masuk huruf C, confidence. Anda harus percaya diri. C adalah confidence. Anda harus percaya diri. Siapa yang tidak percaya diri menjalankan bisnis one more? Angkat tangan, Ki. Tidak percaya? Saya kalau ketemu orang, saya percaya diri sekali. Percaya diri. Pemain ML manapun, ayo kita kasih lihat penghasilan. Ayo, ku kalah kok. Percaya diri Bapak Ibu. Maka ketika kita percaya diri, orang yang tertarik sama kita. Bayangkan kalau kita menawarkan presentasi orang tanpa ada kepercayaan diri, tidak ada orang join. Karena dia tidak percaya ini one more. One more akan dipercaya ketika Anda juga percaya diri Bapak Ibu. Confidence, harus percaya diri. Paham ya Bapak Ibu? Setuju? Oke, kita masuk ke D, dream. Anda harus punya impian Bapak Ibu. Karena bisnis ini tidak ada modalnya. Siapa yang bilang bisnis ini punya modal? Saya punya downline hari ini 21 juta per bulan. Tanpa modal dia join. Bayangkan. Karena beliau punya dream, punya impian. Saya dengan Pak Rudi Simon, Pak Naim, itu tanpa modal sebenarnya Bapak Ibu. Saya tanpa modal juga, tapi kami punya impian. Bayangkan 1 tahun lalu, one more dipandang sebelah mata. Tidak ada yang mau join one more. Produknya 3 bulan guys, sampai kami dilaporkan di polisi. Tahu tidak? Saya dan Pak Naim itu dilaporkan polisi. Ini penipuan, ini bisnis penipuan, tidak ada kantornya, tidak ada produknya. 3 bulan guys kita jadi kayak buronan. Tapi kami punya impian Bapak Ibu. Sehingga bisnis ini tetap bertahan di Makassar. Kami punya impian. Anda juga harus punya impian. Anda harus punya impian, Anda harus punya tujuan. Kalau Anda sudah punya dream, 99% Anda pasti sukses di sini. Insya Allah. Ya, setuju ya? Anda harus punya dream. Ya. Kita masuk ke E, edification. Anda harus promosi Bapak Ibu. Edifikasi. Ya. Setiap Anda menjalankan bisnis, Anda butuh pertemuan Bapak Ibu. Banyak orang yang tidak mau ikut pertemuan. Dia bilang, malas, ini era pandemi. Bapak Ibu, saya kasih tahu, bisnis ini besar karena pertemuan. Baik itu online ataupun offline. Jangan sepelekan pertemuan Bapak Ibu. Kenapa? Karena inilah edification. Inilah ajang promosi. Paham ya Bapak Ibu? Edifikasi. Setiap kita ketemu orang, edifikasi di one more. Ceritakan saja mengenai one more. Itu dia Bapak Ibu. Seperti Pak Naim bilang, saya seperti singa lapar. Setiap ketemu orang, one more dibahas. Setiap ketemu orang, one more dibahas. Kenapa Bapak Ibu? Itulah edifikasi. Itulah yang namanya promosi Bapak Ibu. Ya, Pak Rudi Simon kalau ketemu orang pasti one more. Jangan tanya penghasilan. Ketampar itu dia. Ya kan? Ketampar penghasilan kita. Ya, itulah E. Kita masuk ke F, freedom. Bebaskan pikiran Anda Bapak Ibu. Dari pikiran negatif, bebaskan diri Anda. Dan freedom hanya Anda dapatkan nanti di one more. Meskipun Anda sekarang lagi jadi karyawan, yang Anda tidak bisa temukan freedom, jalankan one more Bapak Ibu. Suatu saat nanti Anda akan freedom nantinya. Anda serius menjalankan bisnis ini 1-3 bulan sampai 6 bulan ke depan Anda bisa freedom. Contoh seperti Pak Naim, Pak Rudi. Kalaupun Pak Naim dan Pak Rudi tidak presentasi, di rumahnya tidur-tidur, income-nya masuk gak? Itulah freedom. Itulah freedom Bapak Ibu. Tapi freedom is not free. Freedom tidak gratis Bapak Ibu. Ya, tidak gratis. Kita masuk ke G, goals. Tentukan goals Anda. Anda mau jadi apa 1 minggu ini? Anda mau jadi apprentice? Anda mau jadi asisten? Anda mau jadi master? Tentukan goalsnya Bapak Ibu. Karena di sini Anda tidak bisa juga jalan kalau Anda tidak punya tujuan. 1 minggu ini Anda mau jadi apa? Bagian baru? Anda mau jadi Rocky? Kejar. Tulis 1 minggu ini saya mau jadi Rocky. 2 minggu ke depan saya mau jadi beginner. 3 minggu ke depan saya mau jadi apprentice.
tulis goal Anda Bapak Ibu. Karena tidak ada goal Anda, tidak ada passion Anda untuk mengejar itu. Begitu. Saya juga kejar master. Semoga Allah mengizinkan bulan ini saya bisa master. Amin. Ya, bagaimana dengan Anda Bapak Ibu? Saya ingin Anda juga harus punya goals. Nah, kalau Anda tidak punya goals, percuma. Anda tidak ada motor penggerak. Tidak ada. Buat apa? Tidak ada yang mau dikejar. Benar kan? Nah, seperti itu. FG H. Habit. Anda harus punya kebiasaan positif Bapak Ibu. Kebiasaan berkumpul dengan orang-orang yang positif. Kebiasaan ikut pertemuan. Kebiasaan ikut pertemuan online. Kebiasaan presentasi. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kebiasaan baca buku. Usahakan habit Anda itu adalah hal-hal yang positif. Nonton video yang positif. Baca buku yang positif Bapak Ibu. Presentasi pun jadikan itu kebiasaan Bapak Ibu. Ya, H untuk habit. Paham ya Bapak Ibu? Setuju? Oke. HI, integritas. Ini yang penting Bapak Ibu. Integritas. Bapak Ibu, kalau saya sebut Mark Zuckerberg, apa di pikiran Anda? Facebook ya. Kalau saya sebut Bill Gates, apa di pikiran Anda? Microsoft. Itu dia. Kenapa Anda bisa tahu? Kenapa ketika kita sebut Mark Zuckerberg, Anda pikirnya Facebook? Kenapa ketika kita sebut Bill Gates, Anda pikirnya Microsoft? Kenapa Bapak Ibu? Ya, karena beliau adalah orang yang punya integritas. Bagaimana ketika disebut Pak Naim? Oh, one more. Firman? Oh, one more. Mau seperti itu Bapak Ibu? Oh. Bahkan di bisnis tak, bahkan di bisnis MLM tak, yang sebelumnya Jangki menikah 2 kali. Jangki punya istri 2, 1 mau. Kenapa Pak Naim dengan Pak Rudi bisa sukses di One More? Saya tanya Ki, karena beliau menikahi One More. Mengerti menikahi One More? Tidak menduakan di bisnis One More. Banyak di luar sana orang yang gagal di One More. Saya yakin karena dia tidak konsisten dengan One More. Karena dia tidak menikahi One More. Dia tidak punya integritas. Hari ini Bapak Ibu, ya, kalau Anda serius di One More, Anda jalan di One More, 1 network marketing, 1 MLM, insya Allah Anda sukses. Bahkan di pojok sana ada 1 orang yang menjadi salah satu inspirasi saya, apprentice juga, new apprentice, ya, Pak Sahrid Amin. Kita boleh upload untuk beliau. Beliau bakar Bapak Ibu, beliau bakar kapalnya karena beliau believe di One More. Bayangkan, beliau sudah punya penghasilan 40 juta per bulan di network marketing sebelumnya, tapi apa yang terjadi? Beliau bakar. Dan saya yakin di One More jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Saya percaya Bapak Ibu. Saya percaya itu. Itulah integritas. Ya, ingat integritas Bapak Ibu. Anda harus punya integritas sehingga nama Anda itu tidak dibilang kutu loncat. Bagus kalau kutu loncat, kalau kutu busuk bagaimana? Seperti itu Bapak Ibu. Itulah integritas. Kalau Anda fokus di One More, fokus di 1. Jangan bikin yang lain-lain. Jangan, itu saran saya. Ya, saya selalu bilang ke tim saya, Pak Adi, Pak Sirajudin, saya bilang, brother, serius enggak? Karena ini seperti bangun hubungan ini. Kalau Anda serius sama saya serius sama Anda. Tapi kalau Anda tidak serius, maaf, saya cari yang lain, saya tinggalkan gitu. Begitu. Setuju? Nah, itulah integritas Bapak. Luar biasa. Ya, lanjut. J, H-I-J, just do it. Lakukan saja Bapak Ibu. Tidak peduli orang bilang apa tentang Anda. Tidak peduli, wah One More itu penipuan, wah One More itu banyak dijual murah di online. Lakukan saja bisnis One More Bapak Ibu. Just do it. Lakukan saja, just do it. Anda akan dapat duit nanti. Ya kan? Just do it. Lakukan saja. Tidak perlu dengar kanan kiri Bapak Ibu. Just do it. Lakukan saja. Ya. Oke. K. Konsultasi. Ini terpenting Bapak Ibu. Jangan pikir Anda sudah hebat. Anda hebat di network marketing sebelumnya. Oh iya. Saya juga seperti itu. Teman-teman di network sebelumnya mungkin tahu saya dapat penghasilan juga besar, dapat juga mobil, reward, tapi di bisnis One More saya harus mulai dari nol Bapak Ibu. Saya harus lepaskan juga kebesaran saya harus belajar kembali sama Pak Naim, Pak Rudi. Saya harus belajar. Kenapa? Makanya saya harus konsultasi. Bapak Ibu, konsultasi di One More berbayar apa enggak? Tidak. Ini sama halnya kalau Bapak Ibu ke dokter. Konsultasi enggak? Konsultasi kan? Untuk apa Anda konsultasi ke dokter?
supaya sehat kan, supaya sembuh penyakit Pak. Makanya dokter tanya, apa penyakit Pak? Kan begitu. Apa yang kita rasa? Seperti itu kan? Nah, sama dengan yang di One More Bapak Ibu. Dokter Anda bayar, di One More tidak. Jadi kenapa harus Anda tidak mau konsultasi? Jangan merasa hebat Bapak Ibu. Tetap konsultasi. Sampai sekarang pun saya sering konsultasi sama Pak Naim, sering konsultasi sama Pak Rudi. Tiap malam aku gangguin. Kanda saya begini. Tetap beliau layani karena saya orang serius. Beliau akan layani orang yang serius Bapak Ibu. Coba kalau main-main, nah cuekin gitu, tidak ngajak WA tak. Coba. Tapi kalau orang serius, biar tengah malam beliau jawab. Karena beliau tahu kita serius. Maka dari itu Bapak Ibu, nyalakan obor. Anda serius, maka upline Anda akan serius sama Anda. Seperti itu. Konsultasi tiap hari Bapak Ibu. Kalau perlu, 1 minggu minimal 2 kali konsultasi. Karena upline Anda tahu yang mana titik yang baik, yang mana titik benar dan salahnya. Betul? Betul ya? Oke. Konsultasi HIJKL long term. Bisnis One More itu long term Bapak Ibu. Cari bisnis yang jangka panjang. Banyak orang di luar sana masuk bisnis money game. Jangki, rusak nama tak. Ngerti? Permainan uang, tidak ada barang atau jasa. Hati-hati Bapak Ibu, nama Anda dipertaruhkan. Mau ki long term, kerjakan ki yang benar. Karena kalau tidak, dikejar ki sama orang. Anda dikejar sama orang, nama Anda jelek, Anda menawarkan bisnis ke orang tersebut, orang itu sudah tidak mau. Makanya lakukan long term, berbisnis dengan long term. Pilihlah perusahaan yang long term, yang sudah ada integritas. Jangan pilih perusahaan yang abal-abal yang baru muncul Bapak Ibu. Ingat, nama Anda dipertaruhkan. Di One More insya Allah nama Anda itu akan harum Bapak Ibu. Ya, oke, kita L M mindset Bapak Ibu. Seperti Pak Naim tadi membuka mindset kita. Ya, ubah mindset kita tentang negatif Bapak Ibu. Ubah mindset kita tentang One More. Ubah mindset kita tentang upline kita. Ubah mindset kita tentang downline kita. Ubah mindset kita tentang lingkungan kita. Ingat Bapak Ibu, bukan lingkungan yang merubah kita, tapi kitalah yang merubah lingkungan melalui mindset kita. Out of the box tadi. Ini mindset Bapak Ibu. Ini mindset. Ya, kalau kita berpikir di dalam saja, tidak bakal ketemu. Itulah mindset Bapak Ibu. Pola pikir. Anda harus punya pola pikir yang benar. Paham Bapak Ibu ya? Anda harus punya pola pikir yang benar. Kenapa mereka bisa sukses? Mereka punya pola pikir yang benar. Ikuti saja mereka Bapak Ibu. Ikuti saja beliau-beliau itu. Ikuti saja apa yang Anda Bapak Ibu. Percaya. Ya. M. N. No cross lining. Bapak Ibu, jika Anda tidak tahu jalur sponsor Anda, cross line Anda tidak perlu cerita bisnis One More kepada orang tersebut. Tidak perlu tanya, Pak, bonus sudah berapa? Peringkat apa Meki? Tidak perlu Bapak Ibu. Buat apa? Buat apa kita tanyakan rumput tetangga? Buat apa? Ya kan? Ini yang banyak merusak. Banyak merusak di lapangan. Wih, bisnisku kecil di One More. Bonusku kecil. Oh, sama saya mau join. Besar ki saya. Bagus ki timku. Akhirnya apa? Crossline hancur. Jangan lakukan ini Bapak Ibu. Pahami dan tahu jalur sponsorisasi Anda. Seperti itu. Contoh, saya dengan Pak Ustadz, tidak perlu saya bilang, Pak Ustadz, bonusku sekian nih. Jaringanku sekian, tidak perlu. Tidak ada faedahnya buat Pak Ustadz. Tapi kita saling menyemangati. Pak, kita buat pertemuan, kita kolaborasi. Oh, boleh. Nah itu baru crossline yang sehat. Apalagi menjelek-jelekan crossline-nya di depan mata prospekan. Jangan Bapak Ibu. Karena crossline Anda juga punya mulut. Nah jelek-jelekan dia juga. Seperti itu kan? Akhirnya apa? Tidak sehat persaingannya Bapak Ibu. Oke? Sepakat ya, kita ikuti ya. Oke, N. O. Optimis. Jalankan bisnis One More. Banyak tantangannya. Banyak penolakan. Siapa yang tidak pernah ditolak di sini? Angkat tangan. Ada yang tidak pernah ditolak? Sering ya? Nah, coba tanya Pak Naim. Sering ditolak? Sering Pak. Coba tanya Pak Rudi. Sering ditolak? Sering. Tapi ingat Bapak Ibu, setiap penolakan habiskan jatah penolakan Pak. Sehingga tidak ada jatah penolakan lagi. Yang ada cuma jatah sukses saja. Biarkan orang menolak Bapak Ibu. Tidak ada masalah. Ditolak. Yang kasihan adalah mereka karena menolak rezeki. Siapa tahu tadi malam dia berdoa, Allah jawab rezekinya dan dia tolak. One More adalah rezeki Bapak Ibu. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Inilah One More adalah rezeki. Jadi tetap optimis.
Jangan patah semangat Bapak Ibu. Jangan patah semangat. Karena biasa sih kalau ditolak. Penjual jalan kota juga ditolak nih. Penjual bakso juga ditolak nih. Ya, tapi jangan mau kalah dengan penjual jalan kota. Walaupun ditolak tetap berteriak jalan kota. Ya benar nggak? Walaupun ditolak, wah luar biasa nih tukang jalan kota ini. Kita kalah. Kita 1-2 kali ditolak. Ayo sudah beda, cocok ke one more. Pesimis. Makanya kita harus optimis Bapak Ibu. Paham ya? Oke? P. Persisten. Tahan banting. Orang yang sukses adalah orang yang bertahan lebih lama. Coba dilihat Pak Rudi, Pak Naim, Pak Ustadz. Coba nih, kalau beliau tidak bertahan, tidak ada semua di sini. Iya, coba kalau Pak Rudi, waktu 1 tahun 4 bulan yang lalu dilaporkan di polisi dan dia menyerah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak ada di sini. Belum tentu ada di ruangan ini Bapak Ibu. Belum tentu ada di One More. Bayangkan kalau seorang Thomas Alva Edison tidak persisten, tidak ada lampu. Ingat Bapak Ibu, orang yang sukses adalah orang yang bertahan lebih lama. Persisten, tahan banting, meskipun ditolak, oh biasa aja, tidak ada masalah. Bapak Ibu punya sikap persisten, selamat. Anda nanti Diamond Master selanjutnya Bapak Ibu. Yang penting persisten Ki. Tahan Ki. Ya, tahan Ki, tahan banting Ki. Biarkan gitu, biasa gitu. Karena Allah juga tidak mungkin kasih rezeki kalau tidak ada ujiannya. Tidak mungkin. Setuju ya? Setuju. Persisten. P. Quantity. Bapak Ibu, kuantitas perlu, tidak perlu kualitas tak. Kualitas tak. Saya mau presentasi kalau saya sudah jago. Tidak perlu Bapak Ibu. Bukan kualitas tak dilihat presentasi, tapi kuantitas tak. Sering Ki presentasi, perbanyak presentasi, lama-lama jago Jeki. Lama-lama Anda akan jago Bapak Ibu. Anda akan jadi legend. Coba lihat Pak Naim dulu, tidak tahu presentasi. Di awal beliau yang suruh saya jadi pemateri. Bayangkan, saya baru join disuruh jadi pemateri karena beliau tidak tahu presentasi waktu itu. Sekarang coba mikir presentasi, belum dipresentasi langsung orang join. Luar biasa kan? Nah itu beliau. Coba tanya beliau, tidak tahu presentasi di awal, tapi beliau lakukan walaupun salah. Salah, akhirnya terbentur, akhirnya terbentuk Bapak Ibu. Ya, jangan takut terbentur. Karena kenapa? Kuantitas lebih diutamakan daripada kualitas. Kuantitas lama-lama jadi berkualitas nih. Paham ya Bapak Ibu? Q. R. Respons. Respon Bapak Ibu. Ya, Anda juga harus respon. Anda juga harus tanggung jawab. Ini responsibility juga. Anda sudah tanggung jawab dengan bisnis Anda. Paham ya? Responsibility. Anda harus tanggung jawab dengan bisnis Anda. Paham Bapak Ibu? Tanggung jawab adalah yang terpenting juga di bisnis ini. Kalau tidak tanggung jawab dengan bisnis Anda tidak tanggung jawab dengan domain Anda, itu salah besar Bapak Ibu. Karena domain Anda adalah aset Anda. Responsibility. Jangan sampai habis manis sekali buang. Sudah dijoinkan orang gold, nah tinggal nih. Kurang aja nih. Ya kan? Tidak boleh Bapak Ibu. Anda harus responsibility, Anda harus punya tanggung jawab yang besar terhadap bisnis ini. Karena bisnis ini bisa besar karena Anda, tanggung jawab Anda. Paham Bapak Ibu? Oke, kita next. R. S. Sacrifice. Di mana-mana sukses butuh pengorbanan. Anda korban waktu, materi, tenaga, dan lain-lain. Anda butuh sacrifice. Coba lihat Pak Naim, Pak Rudi, tidak sedikit itu yang keluar. Darah, keringat, dan air mata, materi, tenaga, semua keluar Bapak Ibu. Waktu apalagi. Ya, Anda sudah menghabiskan waktu Anda datang untuk training, untuk apa Bapak Ibu? Untuk Anda sukses. Benar gak Bapak Ibu? Nah, bukankah ini salah satu pengorbanan? Anda korbankan waktu Anda beli pakaian 200.000 masuk di sini ya. Benar ya? 200.000? Anda beli pakaian, Anda masuk ke hotel ini, bayar 200.000. Itu pengorbanan Bapak Ibu. Jangan kira itu gratis. Anda bayar kan? Nah, itu sacrifice. Itu pengorbanan Bapak Ibu. Karena Anda ini membayar pengorbanan Anda untuk dengan kesuksesan Anda. Betul? Nah itu dia Bapak Ibu. Aplaus buat Anda semua. Sacrifice. Berkorban. Time. Waktu Bapak Ibu. Bapak Ibu, hanya di network marketing Anda bisa memiliki banyak waktu. Setuju? Ya, maaf ya yang karyawan, Anda tidak punya banyak waktu. Betul? Betul. Senin saya ada kakak ya di Gorontalo. Ada kakak, dia bilang begini, Firman, kenapa jalan ke bisnis MLM? Ya kan?
Saya bilang, ya memang ini saya dilahirkan untuk network marketing. Darah saya sudah ada nih, darah MLM di situ. Dari 2004 saya main MLM. Bayangkan, kakakku itu kata-katain terus, apa gitu MLM? Saya bilang begitu. Saya tanya, berapa penghasilan Pak? 10 juta 1 bulan. Bonus nih 1 minggu itu. Saya bilang begitu. Tapi bukan itu Bapak Ibu. Waktu Senin saya minta sama dia, mau pemain futsal dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Senin sampai Jumat. Mau nggak? Dia bilang, tidak bisa, kerja Kak. Nah itu Anda. Saya mau. Saya mau main bola Senin sampai Minggu, tidak yang larang. Warno tetap kasih bonus. Setuju? Nah itulah time Bapak Ibu. Time freedom. Anda bisa dapatkan time freedom di sini. Ketika Anda nanti sukses 1 sampai 3 bulan lah. Anda bertahan 90 hari. Anda apprentice, jadi make it. Lihat nih nanti perubahannya. Anda punya time freedom. Jangan sampai Anda pecat atasan Anda. Iya, jangan sampai Anda pecat. Nah itu efeknya Bapak Ibu. Insya Allah dengan izin Allah Anda bisa sukses di sini. Ya, oke. Kita next. Time. Universal. Untuk universal. Bapak Ibu jangan cuma berpikir di Makassar. Jangan cuma berpikir di Indonesia. Anda bisa prospek di luar kota atau luar negeri. Betul? Nah, setuju nggak? Nah, Pak Naim juga seperti itu. Saya juga seperti itu. Anda juga harusnya seperti itu. Anda ikuti saja. Kalau bilang, Makassar habis nih. Masih ada Kendari, masih ada Parepare, masih ada Palu, masih ada Gorontalo, masih ada Australia, masih ada Malaysia. Ya, seperti Pak Haji Mansur. Ada downline-nya di Malaysia. Bayangkan, Indonesia dengan Malaysia dia sandingkan. Dahsyat 40 juta dia dah. Ya kan? Nah itu dia Bapak Ibu. Universal. Anda berpikir luas. Jangan cuma di Makassar Ji. Tidak Bapak Ibu. Kalau sudah habis orang di Makassar yang percaya sama Anda, cari di kota lain. Banyak nih, coba buka di handphone Anda. Ya, name list Anda itu banyak Bapak Ibu. Anda bisa prospek orang, tidak harus ke kota tersebut. Benar nggak? Kan ada Zoom disediakan oleh Pak Naim, disediakan oleh perusahaan. Anda harus berpikir universal.